semua terkaget-kaget. Semua merasa prihatin karena itu di luar dugaan daripada kami, fungsionaris dan pimpinan pusat Partai Nasdem maupun di fraksi Partai Nasdem. Kesehariannya beliau orang yang sangat baik, orang yang selalu terbuka untuk berdiskusi dan kemudian kita selalu saling mengingatkan. Kami sangat sedih, kami sangat kaget dan sangat prihatin dengan kejadian hari ini. Namun demikian, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sangat menghargai proses yang sedang berjalan di KPK. Asas praduga tak bersalah dalam proses ini, saya minta kepada semua teman-teman media untuk menahan diri, untuk tidak mengandai-andai apa penyebab kemudian terjadinya OTT pada hari ini. Dan sekali lagi, Partai Nasdem tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang sedang berjalan KPK hari ini. Partai Nasdem sangat menghargai proses hukum dan Partai Nasdem akan menunggu keputusan resmi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi yang nanti akan diumumkan mungkin tengah malam karena 1x24 jam setelah proses peristiwa itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat Nenowarsman Channel. Di Breaking News Plus atau Blessing News Plus ya, kita juga nggak lupa Satu Indonesia News Network bersama kita. Dan juga jangan lupa subscribe baik di Nenowarsman Channel maupun di Satu Indonesia News Network atau Ihsanuddin Nursi, Ibrahim Aji dan juga Refli Harun. Insya Allah Abang Refli bisa dapat segera 2 juta 2 juta subscribers. Kalau saya masih jauh, tapi nggak apa-apa, yang penting kita berbuat ya Mas Ogi. Ya, hari ini saya senang dapat temen namanya Mas Ogi Cerista. Dia musisi jalanan ya. Tadi kita nyaksiin video ya Mas Ogi. Aku ngebayangin kalau aku jadi dia, if I were her, kalau aku adalah dia, gimana gitu. Aku nggak kebayang. Dari dulu aku kan ditawarin untuk jadi pejabat, untuk jadi anggota DPR. Udah berapa kali sih aku bilang di channel ini, dan aku nggak mau. Karena apa? Jangan-jangan nggak kuat ya, tergoda oleh jabatan, apalagi oleh uang. Rasanya hina banget gitu ya. Tapi oke, kita pakai azas praduga tak bersalah. Tetapi ya beginilah kenyataannya. Bupati Probolinggo, Ibu Puput ya, ini ditangkap KPK. Dan banyak berita yang saya terima oleh Azura, antara lain ya bahwa 5 camat Probolinggo turut terciduk bersama Bupati Puput dan suaminya yang anggota DPR RI. Itu tadi Partai Nasdem ya, menyesalkan sekali, beliau orang yang baik tapi tertangkap di rumahnya dengan OTT. Kadang-kadang kita suka dengar itu pancingan, itu apa, tapi saya awam banget deh dalam hal itu, apakah ini pancingan atau apa. Cuma kalau tertangkapnya itu katakanlah misalnya jumlahnya tuh nggak gede-gede banget gitu. Kayak saya punya uang aja, padahal sih nggak punya juga. Buat saya uang 1 juta banyak banget gitu. Tapi maksudnya banyak kasus yang kayaknya gitu, kasusnya nggak besar banget, tapi terus diekspos gitu. Nggak tahu sih tujuannya untuk apa, nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau korupsi itu biasanya nggak sendirian. Korupsi itu biasanya nggak pakai kata jamaah, berbanyakan. Termasuk ini 5 camat Probolinggo turut terciduk ya bersama Bupati Puput dan suaminya yang anggota DPR RI. Kita lihat dari Tribun ya. Ini 5 camat. Jadi istri-istrinya camat pada kemana? Emang kalau suaminya misalnya terima uang yang agak lebih dikit, ibu camat nggak nanya sama suaminya, loh ini kok uangnya lebih banyak gitu. Istri kamu nanya nggak kalau kamu dapat duit banyak?
Nanya, alhamdulillah. Dari mana gitu? Dari mana? Oh, biasanya setornya sama istri 150.000, 200, loh kok tiba-tiba 1 juta. Dari mana gini? Pasti ditanyakan tuh. Ya, bagus deh. Aksi operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi di Probolinggo ternyata tidak hanya menciduk Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin ya, turut duka cita ya. Karena duka cita ini anak bangsa ya, di tengah keterpurukan seperti ini kita masih terus mendapati korupsi demi korupsi, baik yang mega korupsi ya, maupun orang yang hilang yang belum ketemu. Jangan lupa masih ada Harun Masiku, dan jangan lupa masih ada, walaupun nggak ada hubungannya sama korupsi ya, tapi ini adalah orang-orang yang jauh banget dari korupsi gitu, yaitu 6 laskar ya, syahid 6 laskar pengawal dari Habib Rizik Syihab yang sampai hari ini meruap, beritanya belum ada, dan itu adalah tugas besar dari bangsa ini untuk terus mengawal keadilan ya. Baik, saya selalu mengingatkan aja karena kita jas merah, jangan lupa sejarah. Nah, kita lanjutkan beritanya. Karena udah ada kelenting gitar, jadi kita sesuaiin aja. Lembaga anti rasuah tersebut juga menjaring sejumlah aparatur sipil negara. Ya, ASN yang terjaring adalah 5 orang camat berinisial HC, P, IS, DK, dan MR, dan 3 orang lainnya. ASN biasa, mereka berinisial S, FR, dan PJK. Seperti diketahui, KPK menjaring Bupati Probolinggo. Itu kan bahasanya menjaring, artinya emang udah disasar, udah diintip gitu kan ya. Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, anggota DPR RI dari fraksi politik Partai Politik Nasional Demokrat Nasdem. Informasi yang dihimpun surya.co.id, ke-8 ASN yang diamankan tersebut ada 5 orang camat berinisial HC, P, IS, DK, dan MR. Diduga 10 orang pejabat itu diamankan atas dugaan kasus jual beli jabatan di Pemkab Probolinggo. Ke-10 pejabat tersebut menjalani pemeriksaan awal, meminjam tempat, udah diperiksa ya, dia diperiksa. Kurun waktu 6 jam lainnya diperiksa, sekitar pukul 11.15, 10 orang tersebut keluar dari gedung, karena masih azas terjaring aja kan, belum menjadi tersangka, belum. Mereka akan dibawa ke Bandar Udara Juanda untuk diantar ke kantor KPK Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jadi itu ya, ada 5, yang penting tahu ada itu adalah 5 camat yang jual beli jabatan. Nah, kita lihat sekarang tadi kita sudah lihat ya, begitu beliau keluar bersama suaminya dari gedung Polda ya. Oke. Biasa deh, ada 2 hal yang disoroti. Yang pertama, memang Bupati Probolinggo ini merupakan produk dari yang disebut potret politik dinasti. Kita coba lihat ya, beliau seorang perempuan ya. Ini cantik sekali ya. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ditangkap bersama sejumlah orang termasuk suaminya, Hasan Aminuddin, yang merupakan anggota DPR dari fraksi Nasdem. Sementara saya sampaikan, benar KPK telah melakukan giat penangkapan, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Nah, ini satu hal yang perlu ya kita cermatin. Suami istri bekerja sama, kalau itu memang benar ya, artinya nggak ada lagi alibi apapun, memang itu adalah penangkapan, operasi penangkapan, dan memang betul-betul terjadi, maka suami dan istri bekerja sama dalam keburukan. Nah, itu jelek sekali itu. Punya nggak teman suami istri rampok misalnya? Biasanya kalau bukan rampok nggak punya teman rampok ya, tapi serem banget ya. Kalau narkoba, suami istri narkoba ada. Iya, ada juga sih teman saya. Ya, saya punya tuh suami istri, tapi ya cuma katanya gitu. Cuma kalau misalnya kita lihat kok suami istri kerjasama dalam hal keburukan, kasihan anak-anaknya gitu loh. Kasihan anak-anaknya. Nah, kita lihat ya, Puput menjadi Bupati Probolinggo sejak 2013. Sekarang 2000 berapa? 21. Berarti udah 2 kali. Udah berapa tahun? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, udah 8 tahun. Dan diusung Partai Nasdem. Dia menggantikan suaminya Hasan Aminuddin yang sudah menjabat Bupati Probolinggo selama 2 periode. Wow, kok kita nggak pernah tahu ya? Waduh, ternyata politik dinasti.
Jadi suaminya tapi ini partainya juga terlibat dong. Maksudnya kan itu kan partainya yang ridho. Iya dong. Nggak gitu sih, tapi ya pokoknya maksudnya partainya nggak bisa lepas tangan gitu. Karena kan dia orang partai gitu ya. Konon begitu katanya. Jadi Bupati Probolinggo 2 periode. Lalu istrinya menggantikan. Perempuan kelahiran Ponorogo 23 Mei 83. So young ya. Wow, muda banget. Tahun 83. Tuan saya berarti Bun. Hah? Iya Tuhan kamu ya. Aku 64. Udah ahli kayaknya dia. Waduh, 21 tahun. Berarti umurnya 57 kurangi 21 baru 30. Wah, baru 36 tahun. Ini disebut-sebut sebagai bupati perempuan termuda saat pertama kali dilantik pada umur 29 tahun. Puput kembali dicalonkan dan terpilih dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Timbul Prihanjoko. Puput yang disokong oleh Partai Nasdem, Gerindra, PDI Perjuangan, P3 dan Golkar mengalahkan pasangan Abdul Malik Haramain Muhammad Muzayyan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Demokrat. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan ke KPK pada Februari 2021, Puput tercatat memiliki harta kekayaan senilai 10 miliar. Pada 2019, Puput melaporkan senilai 7,4 miliar saat maju sebagai calon incumbent, hartanya sebanyak 6,5 miliar. Adapun Hasan Aminuddin jadi anggota DPR sejak 2014, setelah lengser dari jabatan Bupati Probolinggo kembali terpilih mengikuti Pileg 2019, dan saat ini Hasan duduk sebagai anggota Komisi 4 yang membidangi pertanian, kelautan, dan kehutanan. Sebelum bergabung ke Partai Nasdem, Hasan merupakan kader PKB. Ia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Ketua DPRD. Panjang ya sejarahnya. Hasan Aminuddin tercatat memiliki kekayaan sebanyak 7 miliar. Yang tercatat ya, jabatan Bupati Probolinggo yang bergantian diisi Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari ini menunjukkan terjadinya politik dinasti. Tahu nggak politik dinasti? Ini emang udah kronologi dia ya. Kroni keluarga. Jadi dari bapaknya turun ke anaknya, kayak misalnya turun temurun atau berkeluarga gitu. Pada Pilkada 2018 setidaknya 6 dari 154 daerah yang menggelar pemilihan diikuti calon yang memiliki tali kekeluargaan dengan incumbent. Adapun di level provinsi sekurang-kurangnya 6 dari 17 provinsi penyelenggara pemilihan gubernur mulai menunjukkan indikasi pembentukan politik dinasti. Jadi di Probolinggo ini ternyata kuat politik dinastinya. Wah, aku kaget juga ya. Ternyata dia nggak ngeh ya. Ternyata ini Bupati Probolinggo habis suaminya terus istrinya kok nggak malu ya? Kalau aku malu. Maksudnya malu gitu loh. Udah suaminya 2 kali udah lama banget gitu kan. Ya ampun, ngapain nyalon lagi gitu. Oke. Tapi ya orang beda-beda ya. Ya mungkin memang nggak ada lagi perempuan yang lebih pintar atau lebih punya pesona ya. Tapi kita lihat juga pesonanya mungkin juga didapat dari banyak koleksi mobilnya katanya. Ini ada Bupati Probolinggo ditangkap KPK. Ini koleksi mobilnya. Jangan-jangan saya ketemu di rue de Champs-Élysées à Paris pour acheter Louis Vuitton, la plus nouvelle Louis Vuitton. Bahasa Prancis. Karena aku pernah di satu negara, aku ngelihat pembuatan suka aku ceritain kok. Berlian, jadi pengasahan berlian. Terus aku tanya, ini harganya 567 juta, crazy gitu. Are you serious? Ya, dia bilang gitu. Masih banyak, there are some yang lebih mahal lagi. Well, okay. Terus saya bilang, orang Indonesia ada. Oh, banyak. Dia bilang gitu. Really? Iya, banyak. Siapa aja? Terus dia sebutin Ibu Bupati. Nah, loh, gitu. Jadi ya itu tahun udah lama banget ya. Baik, saya sampai di sini di berita ini ya. Dari total kekayaan tersebut nih ya. Nah ini dia. Pada harta alat transportasi dan mesin, Puput memiliki 1 mobil Nissan Juke
tahun 2011 seharga 100 juta. Ya, itu sih biasa dong. Nissan Juke merupakan mobil model crossover yang pertama kali hadir di Indonesia pada Juni 2011. Mobil ini dibekali mesin HR15DE berkubikasi 1,5 liter, bla 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 bla. Oke. Mesin Nissan Juke ini sama dengan yang digunakan pada Nissan Grand Livina. Oke, ini tukang mobil yang tahu. Nissan Juke, oh ini jadi promosi Nissan Juke dong. Namun sebagian pecinta otomotif lah ini kok jadi nyeritain Nissan Juke? Waduh. Oh ini malah cerita Nissan Juke. Mobil ini dijual dengan harga dari 303 juta sampai dengan 303 juta. Ya Allah. Oh, dari mobil Golf hingga Jeep Wrangler, isi garasi Bupati Probolinggo. Coba lihat nih, isi mobil Bupati Probolinggo. Kadang-kadang kita suka pengen ngelihat juga ya, apa namanya? Hah? Kepo dikit. Iya, pengen tahu juga. Wah, ini yang menarik adalah gini, daftar mobil dan motor 3 hakim yang bebaskan Samintan dalam kasus gratifikasi. Ntar kita ngobrol nih sama Pak ahli, kok nggak bisa sih? Tuh isi garasi, nggak bisa langsung isi garasi tuh. Waduh, isi garasinya banyak wanita pakai bikini, males. Oke deh, apapun mobilnya ya udah nggak usah. Ya paling nggak ya udah wayahna lah ya. Tapi maksudnya kita berharap bahwa jangan terjadi dong karena perempuan gitu loh. Aku sih maunya perempuan tuh mulia gitu. Oke, KPK OTT Bupati pegiat anti korupsi Probolinggo gundul massal. Apa sih maksudnya? Coba kita lihat. Ini beritanya lebih ada gundul massal, maksudnya apa? Pegiat anti korupsi Probolinggo gundul massal ini nama atau apa? Oke, aksi OTT yang dilakukan KPK RI diapresiasi banyak kalangan. Salah satunya aktivis pegiat anti korupsi Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat LIRA Kabupaten Probolinggo. Sedikitnya 30 anggota DPD LSM LIRA Kabupaten Probolinggo dengan sukarela mencukur gundul rambutnya setelah kabar OTT Bupati, suaminya, dan beberapa ASN menguasai lini masa dunia maya. Maksudnya, Bupati LSM LIRA Kabupaten Probolinggo Samsudin mengatakan keputusan anggotanya memotong rambut merupakan bentuk apresiasi dukungan kepada KPK RI untuk menyelesaikan proses penyidikan atas kasus OTT Bupati Probolinggo. Oh, jadi maksudnya setuju. Lu kalau ada penangkapan OTT berarti bisa digundulin. Aku nggak mau. Oke, katanya sebagai pegiat anti korupsi, saya sangat mengapresiasi dan mendukung KPK untuk menuntaskan semua kasus OTT. Kayaknya banyak yang sebel kali ini karena politik dinasti, udah suaminya terus istrinya. Ya normalnya sih dikasih ke orang lain ya. Mungkin masyarakat agak kesel dan semuanya memang bentuk dukungan terhadap KPK. Ya, termasuk gundul massal, kata Samsudin. Wah, seru juga nih Pak Samsudin. Ya, sebagai bentuk dukungan lain, pihaknya juga siap memfasilitasi jika di kemudian hari dalam penyidikan kasus OTT Bupati Tantri dan yang lainnya menemukan kendala seperti bukti, maka pihaknya siap membantu. Oh, jadi betul nih masyarakat kelihatannya mendorong ya. Kelihatannya itu. Selama ini kata Pak Samsudin, kami temukan beberapa tindak pidana dugaan korupsi, diantaranya tindak pidana jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Pemkab Probolinggo. Mulai dari eselon 2 sampai 4. Semua itu kami ada buktinya dan siap kami berikan. Jadi gini ya, kerabat, biasanya ada orang-orang yang emang pantas atau dia peniti karir dan dia lurus gitu ya. Tapi dalam pemilihan camat atau pemilihan pamong praja ya yang lainnya ternyata kalah oleh karena ada sisipan uang gitu. Tabok Jadi gitu ya, Bun? iya ditabokin ya. Ditabokin pakai itu. Oke, itu dia ya. Sekedar informasi, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin beserta 8 orang lainnya dijemput KPK sekitar jam 2 pagi dijemputnya di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.
Dari rumah pribadi mereka dibawa ke Mapolda Jatim Surabaya, lalu diterbangkan ke kantor KPK Republik Indonesia. Jadi udah di Jakarta. Penjemputan orang nomor 1 Kabupaten Probolinggo dan lainnya ini diduga terlibat kasus jual beli jabatan. Saya hanya ingat kalau di Probolinggo itu ada pesarian, ada makamnya kakeknya putra saya. Kakek buyut-buyut ya. Namanya Kiai Kasan Besari, itu di Tegalsari. Tegalsari itu ada di Probolinggo. Dan di situ ada pesantren besar ya, pesantren Gontor ya, itu di Gontor Probolinggo. Baik kerabat semuanya ya. Oke, aku berhenti dulu deh karena aku mau dengerin lagunya Mas Ogi yang keren yang baru dibikin. Ayo Mas Ogi, mainkan jemarimu. Baru pertama nih baca berita, ngulas berita, ada lagunya. Lagu dadakan. Seorang perempuan semestinya jadi teladan ketika menjadi pemimpin. Ia menjadi bidadari. Seorang perempuan seharusnya punya keindahan. Ia adalah perhiasan berjuta mutu manikam. Ketika seorang perempuan merampas surganya sendiri, memilih harta dunia, semua diserakahi. Aku tak tega mengatakannya, tapi dia bukanlah wanita mulia. Aku tak tega mengatakannya, tapi dia bukanlah wanita mulia. Jika perempuan tega berbuat nista, dia lebih rendah dari benda, dia lebih hina dari benda. Dia bukan makhluk yang mulia, dia hanyalah mimpi buruk bangsa. Oh, oh, mimpi buruk bangsa. Oh, oh, mimpi buruk bangsa. Well, banyak cara Tuhan menyintai seseorang ya. Jika dia terlanjur melakukan kesalahan, selalu terbuka pintu taubat, dan biasanya setelah pertaubatan itu setiap orang seperti permata yang digosok, dia menjadi lebih baik. Jadi ketika kita menemui takdir kita, entah berada di penjara atau menjadi apapun, selama sejauh kita mengakui kesalahan kita, Tuhan masih membuka pintu ampunan ya. Memang sih kalau jadi perempuan tuh enaknya ya suami kaya, ganteng, pinter, terkenal tuh udah, dan punya jabatan. Waduh, itu udah luar biasa. Dan apalagi kalau perempuan itu juga pinter, cantik, semuanya nyaris sempurna. Tapi ya nggak akan sempurna sesuatu. Tadi lagunya aku yang bikin syairnya, ternyata kita cocok ya, kamu bisa bikin nadanya bagus banget. Ntar nyanyi lagi ya di akhir ya. Enak, keren kok. Keren nggak? Kerabat keren kan lagunya? Ujungnya tadi gimana? Bagus banget. Nah, yang ujungnya. Ujungnya. Yang ujungnya lebih rendah. Jika perempuan tega berbuat nista, dia lebih rendah. Kok saya lupa Dia ya? lebih rendah. Dia nggak apa-apa. Dia lebih rendah dari benda. Dia tidak mulia gitu. Yang paling penting itu. Dari
nista. Dia lebih indah dari benda, dia lebih indah dari benda. Diulang-ulang terus gitu, Bu. Iya. Tapi keren tuh, enaknya kita jadiin aja lagu itu. Oke? Boleh. Itu Border tuh kayak kasih ke Baihaqi atau kamu bikin sendiri aja, bikin Ntar sendiri. saya ituin lagi. Heeh. Ininya doang nih, mengucapkan nadanya Iya, doang. Kadang masih iya. keserimpang. Jadi ini emang kolaborasi, nggak apa-apa kolaborasi dadakan. Kalau di mana-mana juga kita belum tentu yang dadakan itu jelek, lebih jelek, enggak. Tapi nanti kita susun nadanya lagi, kita bikin sehingga dia bisa jadi lagu yang bagus untuk mengingatkan para perempuan, ya. Insyaallah. Nah, terakhir ini kita lihat komentar warga ya terhadap dinasti Bupati Probolinggo ini. Kita lihat komentar warga ya. Oke, yang tadi infonya udah. Beredar kabar jika pengganti Bupati Tantri salah satu anak Hasan Aminuddin dari istri pertama. Rezim atau dinasti Hasan Aminuddin diteruskan salah satu putra dan disiapkan maju sebagai bupati berikutnya. Namun kini pasutri tersebut terjaring OTT KPK. Hal ini pun telah dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Benar, KPK telah melakukan kegiatan. Oke. Jadi gini loh, Bupati Probolinggo itu jadi kayak raja, jadi kayak dinasti benar-benar. Dilanjutkan oleh dia 2 periode, dilanjutkan istrinya 2 periode juga itu 8 tahun. Lalu disiapkan anaknya dari salah satu anaknya Hasan Aminuddin dari istri pertama, berarti Ibu Tantri istri kedua kan, ditelanjutkan oleh putranya untuk maju menjadi bupati berikutnya karena cuma 2 kali kan, 2 kali habis itu jadi 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Baik, salah satu warga Sulika 57 tahun mengaku kaget informasi penangkapan Bupati Probolinggo. Pasalnya Probolinggo belum bebas COVID-19. Warga lagi susah karena COVID-19, malah pejabatnya asik korupsi. Ya harus diusut sampai akar-akarnya. Hal senada diucapkan oleh Sarful Anam. Dia mengaku penangkapan seperti ini ada penyegaran di Probolinggo. Kami berikan apresiasi KPK. Ini awal dan pertama di Kabupaten Probolinggo dilakukan penangkapan KPK di rezim atau dinasti Hasan Aminuddin. Ini wajib diselidiki dan diusut tegas katanya. Oke, 2 saja komentarnya, tapi saya kepingin lihat penasaran juga ya kayak apa sih kalau orang yang suka bertahan gitu di di kekuasaan ya, kita belum tentu bisa juga sih ya, karena emang kekuasaan itu emang menggiurkan. Dan bahkan sekarang aja walaupun di tengah pandemi dengan hutang yang hampir berapa, kamu hafal nggak utang Indonesia udah hampir 8.000 triliun, udah masuk ke angka dari 6.000 sekian triliun, 7.000 dan hampir 8.000, dan diprediksi bisa 10.000 triliun karena ngutang lagi dan ngutang lagi. Tapi dalam keadaan berutang gitu tetap aja semua orang mau jadi presiden. Aneh, padahal juga belum punya solusi bagaimana caranya mengatasi membayar hutang-hutang itu. Ya bahkan negara bisa tergadai atau terjual kalau nggak pinter-pinter ya untuk mengelola ya. Jadi ini di dunia, nanti kalau di akhirat kalau ditanya sama Allah bagaimana? Wow, mengerikan sekali ya. Tapi untuk mereka yang memikirkan Tuhan, tentu saja banyak orang yang bertuhan itu hanya sebatas di sajadah saja, tapi dalam perbuatan muamalahnya, dalam interaksi sosialnya itu tidak soleh sosial iya, tapi maksudnya lebih banyak itu menjadi merek ya, citraan ya, lebih banyak menjadi citraan. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan anak cucu kita ya tidak menjadi orang-orang yang serakah, dan juga kalau mereka berlaku buruk ya mereka segera bertaubat atau minta ampun. Dan mudah-mudahan kita masih menjumpai perempuan-perempuan yang mulia, perempuan-perempuan yang ikhlas ya, perempuan-perempuan yang bekerja untuk negerinya, perempuan-perempuan yang mau mengedepankan akal sehatnya, memberikan buah pikirannya ya, memberikan tangannya untuk menolong sesama,
memperjalankan kakinya untuk hanya berjalan di jalan yang Allah Tuhan ridhoi, ya Tuhan sukai. Dan perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang mungkin sekarang ya ini belum terpilih, tapi suatu hari nanti pasti insya Allah mereka akan berkumpul, dan saya yakin perempuan Indonesia akan bisa menyelamatkan bangsanya, ya karena di tangan perempuan negara bisa jadi kuat, ya perempuan juga yang akan menjadi penolong agama-agama Allah. Ya, saya seringkali begitu, walaupun saya perempuan, saya bilang, Rob, kalau ada 1000 mujahid atau mujahidah, jadikan aku satu ya Allah. Kalau hanya ada 100, jadikan aku satu diantaranya ya Allah. Kalau ada 10, aku pun satu diantaranya. Kalau hanya ada 1, jadikan itu aku ya Allah gitu. Itu apa namanya, semua perempuan-perempuan yang menginginkan kebaikan tuh pasti suka sama doa itu, munajat itu gitu ya, dan pasti Allah akan kumpulkan nanti ya persekutuan perempuan-perempuan yang hebat gitu ya. Baik, karena I love my kaum saya mencintai kaum saya, dan tentu saja kita tutup ya pertemuan kita ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya dan memberikan kepada kita cahaya, kepada negeri ini cahaya, kepada hati kita cahaya, kepada mata kita cahaya, kepada tangan kaki kita cahaya ya, supaya Allah mencahayai kanan, kiri, atas, belakang, depan, bawah kita. Ya Allah, karuniakan cahaya. Ya Allah, berikan cahaya. Ya Allah, cahayakan lidah kami, pikiran kami, hati kami, niat-niat kami. Nanti kalau cahaya semuanya bertabur cahaya, insya Allah Indonesia jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bukan tidak mungkin bangkit dari perempuan. Terus bekerja untuk kebaikan karena Allah dan Rasulnya, serta orang mukmin melihat hasil pekerjaanmu dan kelak akan ditampakkan dari sisinya yang gaib tentang apa-apa yang kau kerjakan itu. Jangan putus asa berjuang, terus bekerja, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya Ogi Cherista. Seorang perempuan semestinya jadi teladan ketika menjadi pemimpin. Ia menjadi bidadari. Seorang perempuan seharusnya punya keindahan. Ia adalah perhiasan berjuta mutu menikah. Ketika seorang perempuan merampas surganya sendiri, memilih harta dunia, semua diserakahi. Jangan, aku tak tega mengatakannya, tapi dia bukanlah wanita mulia. Aku tak tega mengatakannya, tapi dia bukanlah wanita mulia. Jika perempuan tega berbuat nista, dia lebih rendah dari benda, dia lebih hina dari benda. Dia bukan makhluk mulia, dia hanyalah mimpi buruk bangsa. Oh, oh, mimpi buruk bangsa.